Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten mohon izin untuk sedikit menjelaskan tentang beberapa hal berkaitan dengan zakat untuk memenuhi tugas dan lain sebagainya. Di selain kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, ada juga kewajiban lain yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi zakat itu ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Nah, yang mana yang wajib? Yang mana yang wajib? Dua-duanya wajib, tapi untuk zakat mal ada regulasi lain, aturan mainnya lagi. Seperti contohnya ada nisabnya, ada haulnya dan lain sebagainya. Ya, ada sebuah cerita tentang aku dan dia. Ada sebuah cerita dulu tentang zakat di zamannya Abu Bakar. Kenal Abu Bakar? Kenal? Enggak. Oh, enggak. Tahu. Ya, sama lagi. Tahu. Tapi tahu ya. Tahu. Abu Bakar dulu adalah khalifah pertama ya, yang menggantikan peranan Nabi dalam mengurusi umat, bukan mengganti Nabi ya, tapi mengurusi umat. Ya, di situ ada masalah yang fundamental, yaitu masalah tentang tidak maunya bayar zakat sebagian kaum muslimin. Karena kenapa? Karena kaum muslimin tersebut berpandangan bahwa zakat hanya wajib di saat Nabi ada. Padahal dalilnya waqimus shalah wa atuz zakat, pasti itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Makin banyak yang tidak mau bayar zakat di zaman Abu Bakar, saking banyaknya itu, bahkan sampai sahabat itu bilang ke Abu Bakar, udahlah Abu Bakar, nggak usah diperangin, cuma nggak mau bayar zakat doang kok, dia masih sholat kok. Kata Abu Bakar, sholat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Ya mungkin kalau misalkan Abu Bakar bilang, mungkin kalau Abu Bakar itu kayak saya ya, yang bilang, oh yaudah nggak apa-apa Umar, kita ini aja silahkan nggak usah bayar zakat gitu ya. Mungkin zakat nggak ada sekarang. Tapi karena Abu Bakar itu teguh keimanannya, makanya ketika awal-awal diangkat kan Abu Bakar bilang gini, ya Umar, pada kekuatan itu lebih dipadamu gitu. Kata Umar, tapi saya tidak punya keteguhan hati dan sebagainya. Ya, walaupun Abu Bakar ditekan seperti apapun, dia punya keteguhan hati. Padahal orang lemah lembut. Ya, setiap kali bacakan Al-Quran, pasti terkadang dia itu meneteskan air mata. Ya, ingat Nabi pasti meneteskan air mata. Mendengar azannya Bilal yang pertama kali nantinya setelah Nabi wafat, kejar juga, nangis ya. Ya. Tapi untuk hal yang bersifat rukun Islam, ya, bunya Islam alal khamsin. Islam itu atas 5 ini. Ini yang 5 ini adalah benar-benar tiang yang harus pondasi yang harus ditegakkan. Ya. Nanti ketika 5 ini sudah sudah berdiri, kita tinggal amalan-amalan lainnya. Ya, itu kisah di zaman Abu Bakar, sehingga Abu Bakar pun terus memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat diantaranya, dan orang-orang yang murtad, ya, orang-orang yang keluar dari Islam. Ya. Boleh nggak orang yang murtad diperangi? Boleh. Hah? Berarti ada yang keluar dari Islam, artis itu boleh diperangi. Ya, jadi orang yang murtad itu boleh diperangi kalau dia memerangi Islam juga. Ya. Apa sih adanya? Qatiluhum faqtuluhum. Pokoknya kalau Islam itu kalau misalkan mau nyerang, dia harus diserang dulu Islamnya. Ya. Jadi jangan menyerang orang lain sebelum dia diserang. Ya, Islam itu seperti itu. Selanjutnya ketika itu bereslah masalah internal dari umat Islam. Makanya di zaman Abu Bakar itu salah satunya adalah membereskan internal umat Islam, tidak ada perkembangan yang terlalu jauh tentang ekspansi wilayah Islam. Nanti di zaman Umar baru sampai ke Palestina dan sebagainya. Nah itu zakat. Jadi ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu ada namanya nisab dan haul. Apa nisab itu? Nisab itu batasan untuk melakukan zakat. Ya, kira-kira itu 20 dinar. 20 dinar itu seperti apa? 85 gram emas.
85 gram emas ya. Sekarang 1 gramnya berapa kira-kira? Sekarang itu sekitar 900 ya mas. 900-an. Dulu saya sempat beli 2019 itu 700-600. Jadi naik berapa ratus ribu ya. Ya, misalkan 900.000 kali 85 gram berapa ya? Berapa ya Pak? Hah? 900.000 lah kita kalkulasikan. 900.000 kali 85 gram berapa? 85 jutaan ya? 85 jutaan sekitar. Atau kita ya 85 jutaan lah ya. Jadi ketika sudah punya harta segitu, wah, wajib nggak? Belum, harus ada haulnya. Jadi ketika misalkan Viva nih punya harta 85 juta, tapi dalam sebulan habis dibeliin skincare, kan ada. Tadi saya lihat di IG itu ternyata skincare itu mahal-mahal ya, sampai 4 juta, sampai bayar UKT gitu. Dia bikin status di WA, mau bikin skincare. Jadi kalau punya harta 85 juta sekitaran dan sampai haul setahun, tahun Hijriah ya, tahun Hijriah bukan tahun Jawa. Tahun Hijriah setahun, nah itu wajib keluar zakat. Ya, itu wajib keluar zakat. Gimana rumah kita? Gimana rumah? Kira-kira kalau rumah. Kalau rumahnya itu menghasilkan, kalau rumahnya itu dipakai jual beli, kalau rumahnya itu misalkan bapaknya ya dipakai bisnis lah gitu ya, dijual besok beli lagi, besok pindah lagi gitu, itu wajib keluar zakat. Tapi kalau misalkan enggak, ya itu karena pakaian kan, jadi dipakai itu enggak perlu dikeluar zakat. Nah itu. Lalu jadi itu ya, misalkan nih apalagi kontrakan, misalkan teman-teman punya kontrakan orang tuanya, wajib keluar zakat. Hanya saja tergantung harga sewaan dan harga dari kontrakan tersebut. Nah, jadi bukan kontrakannya, misalkan punya kontrakan 5 dijakatin 1 kali itu, tapi sesuai harga sewaannya. Mungkin ada yang punya kontrakan di sini atau perumahan bapaknya kan itu harus keluar zakat ya. Nah itu. Lalu ada lagi zakat, ada perdagangan ya. Ada yang baru lagi zakat penghasilan ya. Kalau misalkan di data Basnas itu mungkin ada yang lebih tahu ya, di Kulsum kan tentang zakat penelitian itu. Saya pernah baca di situ. Ya. Jadi zakat yang terbesar di Indonesia itu salah satu zakat penghasilan. Ya. Zakat penghasilan itu menghasilkan zakat yang lebih besar daripada zakat perdagangan dan sebagainya. Untuk zakat Indonesia seperti apa kira-kira sekarang? Masih jauh dari harapan. Baru 1,3%-an dari PDB. Ya. Padahal targetnya itu 4%-an. Tapi sudah begitu besar, 233 triliunan. Yaitu zakat angka zakat di Indonesia. Kenapa Indonesia padahal orang Islam semua bang, mayoritas gitu ya. Tapi zakatnya relatif masih kecil. Karena salah satunya adalah lebih mementingkan bayar pajak, lebih takut bayar pajak daripada bayar zakat. Ya. Tapi ya itu salah satunya lebih mementingkan bayar pajak. Nah, lalu yang kedua masih kurang sadarnya dengan pentingnya bayar zakat. Ya, padahal zakat itu kan luar biasa manfaatnya dan lain sebagainya, ya, sangat luar biasa. Nah itu diantaranya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lagi mensosialisasikan lagi tentang zakat. Lalu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu ya, wajib bagi setiap kaum muslimin, baik itu bayi, baik itu laki, perempuan, dewasa, muda, janda, wajib semuanya. Nah, yang penting dia ketemu dengan bulan Ramadan. Ya, ketemu dengan bulan Ramadan. Termasuk bayi pun wajib. Ya. Oleh siapa? Oleh bapaknya. Kalau punya bapak gimana? Gak gitu ya. Harus cari bapaknya. Antara berarti artinya bayi itu wajib. Ya. Bayi memang tidak punya belum punya penghasilan dan lain sebagainya. Makanya ada namanya tadi yang menanggungnya itu orang tuanya, bapaknya, ibunya dan sebagainya. Makanya kalau di saya itu kadang misalkan bapak satu orang nih, dia datang ke masjid niatnya untuk sekeluarganya, gitu. Ya, itu nggak masalah. Tapi yang ini yang agak gariskan itu perempuan masih muda, ya, bayar misalkan Bipa nih ke masjid, terus ketemu dengan hamilnya salaman, nah itu yang harus diperhatikan.
Jadi emang ada niatnya kan, disuruh diajarin niat kan, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri. Nah, gitu. Tapi yang nggak usah gitu juga. Padahal mah niatnya cukup, saya niat zakat ya cukup. Kalau NU mungkin pakai nawaitu zakat dan sebagainya. Ya, jadi ada niatnya bagus, tapi harus diperhatikan juga tentang etika syariatnya dan sebagainya. Itu zakat fitri. Ya, zakat fitri itu sangat luar biasa. Di antaranya adalah ketika sekarang kita puasa, nanti bulan Ramadan, bulan Lebaran. Hari Lebaran nggak boleh ada yang puasa. Nggak boleh ada yang puasa ya. Jadi walaupun dia nggak punya apapun, makanya zakat fitrah itu salah satunya untuk mewajibkan makan si miskin itu, si fakir itu, bagaimanapun. Ya. Makanya kita harus merasakan juga bagaimana mereka tidak bisa punya makanan dan sebagainya. Salah satunya dengan zakat fitrah itu solusi. Sebenarnya zakat fitrah itu solusinya bisa sampai kayak gitu, gimana zakat mal dan lain sebagainya. Mungkin nggak ada orang miskin. Kayak di zaman, ada nggak di zaman siapa yang tidak ada orang miskin? Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang miskinnya. Makanya zakat ini salah satunya adalah membasmi orang-orang miskin. Ya, pokoknya membasmi kemiskinan. Gitu ya. Jadinya zakat itu salah satunya solusi untuk menghempaskan kemiskinan. Jadi mungkin kita bisa jadi agen of zakat gitu ya. Jadi muzaki gitu ya. Jadi bukan hanya ingin dapat zakat, tapi juga harus punya tekad mengeluarkan zakat. Jadi yang punya harta, emas gimana emas perhiasan? Ya, kalau emas perhiasan itu dipakai, itu nggak perlu dikeluarkan zakat. Tapi kalau misalnya emas itu jadi simpenan, ya simpenan, investasi itu wajib zakat sampai ada haul dan disampaikan. Ya emang ini kadang dilupakan oleh umat Islam sekarang ini, tapi sangat penting dan suatu kewajiban bagi kita. Baik, ibu bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin udah 10 menit ya. Terima kasih. Semoga kita bisa menjadi muzaki, menjadi orang-orang yang penuntun umat Islam untuk bayar zakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.